bisnis digital di kelompok untuk laporan penjualan. Soalnya laporan ini kan bukan cuma angka kan, tapi kan kita ngejelasin masalahnya, solusinya. Kalau asal masuk grafik aja kan dosen juga bisa baca sendiri. Bener sih. Jadi data yang aku olah sebenarnya penjualan kita nggak anjir-anjir amat sih, tapi polanya agak lumayan aneh. Naik sebentar terus turun lagi kayak semangat awal semester. Relate banget. Di lapangan juga kelihatan pembeli ada, tapi kebanyakan cuma sekali beli. Jarang banget tuh yang repeat order. Kalau gitu masalahnya bukan di nggak laku, tapi nggak bertahan. Nah itu poin pentingnya menurutku. Di sini kita masukin konsep kepemimpinan gimana? Pemimpin itu kan tugasnya baca situasi kan, bukan cuma terima hasil akhir itu. Kalau dari tabel penjualan sih mayoritas transaksi terjadi pas lagi promo aja ya. Begitu promonya selesai, grafiknya langsung turun. Iya. Berarti pembeli kita sensitif harga, murah beli, kabur. Nah, atau bisa jadi kita kurang ngasih alasan kenapa produk ini layak dibeli meskipun nggak diskon. Iya. Nah, gimana kalau laporan ini kita bisa tulis masalah utama penjualannya gitu kan? Masalah utama penjualannya ketergantungan sama promo kan, bukan loyalitas pelanggan. Gimana? Ya sebenarnya kalau mau jujur, selama ini kita juga kerja kayak jalan sendiri-sendiri, jarang ada evaluasi bareng. Iya, biasanya baru dilepas deadline aja. Oke, itu kritik yang bagus lah. Nah ini justru bikin laporan kita kuat. Kita bisa jelasin kalau kurangnya koordinasi tim dan arah kepemimpinan juga berpengaruh ke hasil penjualan kan. Jadi kita nggak nyalahin pasar doang, tapi juga refleksi ke internal tim. Nah, kalau disusun laporan, aku kira strukturnya kayak gini deh. Pertama, kondisi penjualannya yang berdasarkan data. Yang kedua, identifikasi masalah utama. Ketiga, analisis untuk penyebab. Keempat, solusi dan peran kepemimpinan. Nah, gitu sih. Ya boleh juga. Tapi kalau dari aku, bagian solusi itu jangan yang normatif banget. Jangan cuma meningkatkan promosi, kemudian jangan meningkatkan kualitas, tapi ada yang lain juga. Setuju sih. Kita harus nunjukin proses mikir kita kan. Misalnya pemimpin tim kan perlu bikin evaluasi rutin, nemuin strategi jangka panjang dan bagi tugas yang jelas gitu kan. Dan itu bisa dikatakan ke teori kepemimpinan juga, walaupun dikit biar kelihatan akademis. Kalau dari lapangan sih, aku bisa tambahin kalau setelah pembelian itu nggak ada follow up, pembelian kayak ya ditinggal. Nah, itu penting sih. Bisa kita masukin sebagai salah satu faktor turunnya repeat order. Sebagai pemimpin harusnya ada keputusan ya. Iya. Siapa yang pegang komunikasi pelanggan, siapa yang evaluasi penjualan gitu kan. Jadi kepemimpinan di sini kelihatan dari pembagian keputusan, bukan cuma jabatan. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan, menurut kalian kepemimpinan itu penting nggak sih di kelompok kecil kayak kita ini? Ya jelas penting banget itu. Kalau nggak ada yang ngarahin, ujung-ujungnya semua ngerasa kerja paling capek sendiri. Nah iya, itu bisa kita masukin refleksi diri lah, bahwa kepemimpinan di tugas kuliah pun sangat berdampak gitu sama hasil. Apalagi kan di dunia bisnis beneran kan. Ini bisa jadi poin plus di mata dosen, karena kita nggak cuma lapor, tapi juga belajar. Berarti kesimpulannya itu penurunan penjualan itu bukan satu faktor tunggal. Iya, ada faktor harga, komunikasi, strategi, dan juga kepemimpinan. Sama laporan ini nunjukin kalau pemimpin harus berani evaluasi ya, bukan cuma cari aman aja kan. Penutupnya bisa kita bikin refleksi,
penjualan adalah cerminan dari cara tim bekerja dan dipimpin. Oke lah, berarti kita sepakat ya, laporan penjualan ini bukan buat dapat nilai bagus, tapi buat latihan kita untuk bisa berpikir kritis gitu kan. Kita jujur sama data, jujur sama prosesnya, dan berani ngakui kekurangan kita lah. Sekarang baru kita bagi tugas biar diskusinya nggak cuma di konten video tapi dengan kejadian. Boleh juga. Kalau mau aku bisa perpanjang lagi kalau sendiri.